Cek satu, cek satu, cek satu, cek. Cek mic 1 2.
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mempelai sudah berada di pintu masuk, akan prosesi mempelai dan keluarga. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Here we are at the start, committed to each other by His word and from our heart. We will be a family in a house that will be a home, and with faith we build it strong. We build a household of faith that together we can make. And when the strong winds blow, it won't fall down. As one in Him will grow, and the whole world will know. We are a household of faith. Now to be a family, we've got to love each other at any cost, unselfishly. And our home must be a place that fully abound with grace, a reflection of His faith. We build a house full of faith that together we can make. And when the strong winds blow, it won't fall down. As one in Him will grow, and the whole world will know. We are a household of faith. Build a household of faith that together we can make. And when the strong winds blow, it will fall down. As one in Him will grow, and the whole world will know. We are a household of faith. We are a household of faith. We are a household of Kebaktian, peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Aurel Yermi Joshua Koyo dengan Saudari Amelia Putri Mustanu dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Salam kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita akan memulaikan kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan nikah. Mari saya ajak untuk berdoa, kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan
untuk kasih setiamu yang tiada pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan secara khusus kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama dihimpunkan di tempat ini untuk menyaksikan satu momen yang begitu indah di mana Tuhan, Engkau yang telah mempertemukan dan Engkau Tuhan juga yang mempersatukan Evangelis Aurel dan Evangelis Amelia yang akan membentuk satu rumah tangga yang baru dan akan masuk dalam pernikahan kudus. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati kebaktian, peneguhan dan pemberkatan ini dari awal sampai dengan berakhirnya. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh rangkaian acara dan setiap kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan masuk dalam penyalaan lilin oleh Ibunda kedua mempelai. Dipersilakan. Kembali saya mengajak kita untuk berdiri. Bersama-sama kita mau mengangkat pujian penghormatan kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Segala sembah dan syukur kita hanya bagi namanya. KPPK 314, penghormatanku. Bagaimanakah ku ucap syukur padamu, namun Kau mengasihi daku. Pujian ribuan malaikat cukup nyatakan syukurku. Aku jadi sebagaimana semua itu karyamu. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Darahmu selamatkanku, darahmu selamatkanku, kuasamu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Biar hidupku selalu menyenangkanmu, Tuhanku. Segala puji bagi karya yang Abdikan. Waris
lagi untuk semua karyamu, untuk semua karyamu. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saya persilakan kita untuk duduk kembali. Tidak lengkap acara ini tanpa persembahan pujian dari orang-orang yang dikasihi dan mengasihi kedua mempelai. Karena itu secara berturut-turut kita akan mendengarkan 3 persembahan pujian. Yang pertama dari keluarga mempelai wanita, yang kedua dari guru-guru sekolah dan staf sekolah Kristen Kalam Kudus Bone, lalu yang ketiga rekan-rekan hamba Tuhan kedua mempelai. Dipersilakan secara berturut-turut. Yang pertama kepada keluarga mempelai wanita.
kasih untuk setiap persembahan pujian yang telah dinaikkan. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan dan juga di dalam acara peneguhan dan pemberkatan nikah. Sebelumnya itu kembali kita akan memuji Tuhan. Aku dan seisi rumahku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami. Ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Kembali kita mengangkat pujian ini, dan dalam pujian ini menjadi komitmen bagi kedua mempelai bersatu dalam kasih bersama melayani Tuhan Yesus. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami. Ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu,
bersama-sama aku dan seisi rumahku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanku, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Pertama-tama izinkan saya mewakili Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Bone menyampaikan selamat berbahagia kepada keluarga besar Pendeta Koyo dan keluarga besar Mustanu, dan secara khusus pada rekan sepelayanan kami, penginjil Orel dan penginjil Amel. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari surat Efesus pasalnya yang kelima, mulai ayat 21 sampai ayatnya yang ke-33. Silakan Bapak Ibu yang membawa Alkitab baik cetak maupun digital. Lembaga Alkitab Indonesia membuka perikop ini dari ayat 22. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat tafsiran-tafsiran, banyak yang mengusulkan agar bagian ini dimulai dari ayat 21, pasal 5 ayat 21 menjadi satu bagian sampai dengan ayat 33. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Kepada jemaat pasal 5 mulai ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Sampai sedemikian jauh pembacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca, merenungkan, menyimpan dalam hatinya, serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan
kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berhimpun pada siang hari ini untuk bersama-sama bersukacita dan memohon belas kasihan Tuhan, memohon berkat-Mu atas anak-anak kami, Orel dan Amel, atas rekan sepelayanan kami, Orel dan Amel. Kami telah membaca kitab suci dan kami ingin merenungkannya. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami dan khususnya bagi Orel dan Amel. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman di dalam mereka mengarungi bahtera rumah tangga mereka. Dan kepada setiap kami yang sudah menikah, biarlah ini menjadi satu kesempatan untuk kembali kami mengevaluasi perjalanan kehidupan pernikahan kami masing-masing. Dan bagi yang belum menikah, yang akan menikah, biarlah pembacaan kitab suci ini boleh menjadi pedoman ketika mereka kelak memasuki kehidupan rumah tangga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang terindah di atas segala nama, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan memohonkan semua ini. Amin. Gak bisa bergeser. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menjelaskan sedikit ayat ini, karena kalau tidak dijelaskan khususnya dari bahasa aslinya, kita sulit menangkap pengertian yang sebenarnya. Seringkali kita merasa tidak nyaman ketika istri disuruh tunduk. Kita hidup di satu abad di mana orang sangat menggaung-gaungkan hak asasi manusia, kesetaraan gender. Tetapi kita harus kembali kepada Alkitab, apa yang dikatakan oleh Alkitab, namun dengan pengertian yang benar. Saudara-saudara sekalian, di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 dikatakan, rendahkanlah. Bahasa aslinya situ pakai kata kerja hupotasso, yang artinya kita dipanggil untuk menempatkan diri di bawah, atau tunduk, atau takluk, atau taat. Jadi dikatakan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Ya, jadi saya tadi katakan kita mulai dari ayat 21 bukan dari ayat 22. Seperti yang dikatakan oleh Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi ada perintah, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Bukan merendahkan diri di luar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, tetapi kita dipanggil untuk saling merendahkan diri di dalam takut akan Kristus. Itu poin pentingnya. Lalu ada perintah di situ, hai istri, tunduklah. Jadi terjemahan aslinya tidak ada kata perintah di situ, tidak ada verb, tidak ada kata kerja. Ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Itu Alkitab dalam bahasa Indonesia terjemahan seperti itu. Tetapi terjemahan yang lebih tepat kalau saya buat kalimatnya seperti ini, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus, ayat 21. Lalu dilanjutkan di dalam ayat 22, para istri kepada para suami mereka sendiri. Nah, seperti itu. Jadi setelah ada perintah untuk saling merendahkan diri, lalu Paulus masuk selangkah lagi lebih spesifik kepada para istri kepada para suami mereka. Jadi dasar utamanya adalah saling merendahkan diri, saling taat, seperti itu. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Klik, kok nggak bisa ya. Lalu ayat 25 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Pakai kata verb, kata kerja di situ agapoi. Kita mungkin sering dengar ada kata kasih agape, ya agape. Nah ini dari situ, ya pakai kata kerja agapau. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat.
Tadi istri-istri dipanggil untuk upah taso, merendahkan diri. Kita bisa merendahkan diri di dalam takut akan Kristus karena kita mengasihi. Lalu sekarang suami-suami diperintahkan untuk agapau, untuk mengasihi. Jadi sebenarnya sama saja. Istri dipanggil merendahkan diri, itu sama artinya dia memberi dirinya. Suami diperintahkan untuk mengasihi istrinya, sama juga artinya dia memberi dirinya. Jadi sama-sama suami dan istri itu saling memberi dirinya. Ini poin penting untuk Orel dan Amel, saling memberi diri. Saudara-saudara sekalian, prinsip firman Tuhan ini sangat penting di abad 21 di mana lembaga pernikahan sudah bukan rahasia lagi, mengalami tantangan yang sangat hebat, termasuk terjadi di dalam keluarga-keluarga Kristen. Di mana-mana, bukan cuma di Eropa, bukan cuma di Amerika, di Indonesia banyak sekali. Sebagai pendeta kita mengerti apa yang terjadi di dalam keluarga-keluarga Kristen. Hanya kita karena di timur, kita tutup-tutupi. Seolah-olah semuanya berjalan dengan baik, adab ayem, tetapi tidak seperti itu yang terjadi. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan berkata, kasihi istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Kasih Kristus kepada jemaat, kasih yang bagaimana? Kasih yang menyerahkan dirinya. Kasih yang meskipun, kasih yang walaupun. Betul tidak? Jadi Orel dipanggil, diperintahkan untuk mengasihi Amel dengan kasih yang meskipun, seperti Kristus mengasihi jemaat. Tetapi Paulus seorang yang sangat rasional. Siapa kita manusia ini yang bisa mengasihi pasangan hidup kita, yang bisa mengasihi orang lain seperti Kristus mengasihi manusia, seperti Kristus mengasihi jemaat? Mustahil sekali. Itulah sebabnya kemudian Paulus memakai kalimat-kalimat yang lebih lanjut, yang sangat manusiawi. Kalau kita mengasihi istri kita sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Paulus katakan tidak ada seorang pun yang mau menyakiti dirinya sendiri. Paulus katakan kalau kita menyakiti istri kita, itu sama artinya dia menyakiti dirinya. Apa yang dikatakan Paulus benar. Tidak ada seorang suami ketika dia mencaci maki istrinya, hatinya tidak mengalami satu tekanan, beban, rasa sakit juga. Seperti itu. Nah, saya ingin kita sama-sama klik. Dikatakan karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Kepala dalam sebuah tubuh dengan berbagai organ. Kepala itu penting, ada otak di sana. Kepala sebagai sebuah organisasi, lembaga pernikahan. Klik. Nah, saya ingin kita masuk sekarang kepada beberapa poin aplikasinya. Ada perintah istri tunduk, artinya memberi dirinya. Ada perintah suami mengasihi, artinya memberi dirinya. Sama-sama poinnya di situ. Nah, sekarang saya ingin kita sama-sama melihat yang pertama itu komitmen. Apa artinya komitmen? Klik. Komitmen kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dikatakan sebagai sebuah perjanjian, ya, noun kata benda, keterikatan. Jadi pada hari ini, hari Sabtu 20 November 2021, Orel dan Amel mengikat sebuah perjanjian untuk melakukan sesuatu, melakukan sebuah kontrak
kalian mesti mengerti ada perbedaan antara ketertarikan dengan sebuah komitmen. Dikatakan di sini ada perbedaan antara ketertarikan dan komitmen. Ketika Anda tertarik melakukan sesuatu, Anda melakukannya hanya ketika nyaman. Oh, masih muda, masih cantik, ya, masih ganteng. Sebentar lagi ketika umur mendekati 50, 60, kita belum bisa membayangkan bagaimana penampilan Amel dan penampilan Orel. Ya kan? Sudah berbeda sekali secara fisik. Sangat berbeda. Saya kalau lihat istri saya dulu ketika pertama berjumpa dengan sekarang usianya 55 tahun, berbeda sekali. Tapi tetap cantik. Rambutnya dulu hitam, sekarang rambutnya banyak yang putih. Ya kan? Seperti itu. Berbeda sekali orang. Yakinlah, pasti nanti Amel berbeda. Ya kan? Sama, Amel juga masih mengerti nanti orang berbeda. Semoga dia awet muda kayak saya. Saya umur 60, orang gak sangka saya umur 60. Tapi pasti berbeda. Tenaga kita berkurang, kekuatan kita berkurang. Seperti itu. Nah, ketika Anda berkomitmen, siang hari ini kalian berkomitmen, bukan sekedar saling tertarik satu dengan yang lain. Kalian berkomitmen kepada sesuatu, yaitu pernikahan, ingin membangun satu rumah tangga suami dan istri. Anda menerimanya tanpa syarat, hanya berfokus pada apa yang harus dilakukan dan apa hasilnya. Saudara-saudara sekalian, ini penting sekali untuk kita semua yang sudah menikah dan yang akan menikah. Ingat, dulu kita menikah pasti ada unsur ketertarikan, tetapi juga pasti ada unsur komitmen ingin bersama-sama. Saya tidak mengenal Bapak Ibu saudara sekalian bagaimana kondisi rumah tangga Bapak Ibu sekalian, tetapi mari kita kembali kepada komitmen kita mungkin 10 tahun yang lalu, mungkin 15 tahun yang lalu. Janji pernikahan kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, komunikasi. Klik. Saudara-saudara sekalian, sebagai pendeta di ruang konseling, saya bisa menilai bagaimana baik atau buruknya hubungan suami istri itu dari penggunaan kata-katanya. Mau saya buktikan? Kalau suami sudah mulai keluarkan kata-kata yang kasar, kita bisa tahu bagaimana kualitas hubungan suami istri itu. Kalau istri bisa keluarkan kata-kata yang kasar kepada suaminya, kita juga bisa tahu bagaimana perasaan, bagaimana kualitas hubungan suami istri itu. Sudah jelas Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau saya di ruang konseling, saya ingin tahu ada istri yang datang kepada saya nangis-nangis atau ada suami yang mengeluh, saya tinggal dengar saja kira-kira kata-kata yang keluar dari mereka itu sehari-hari bagaimana. Kalau hubungan itu masih harmonis, masih baik, kita akan jaga kata-kata kita. Ya sama, kalau musim hujan, mobil kita baru saja kita bersihkan, kita mungkin enggan pakai mobil itu keluar karena jalanan lagi becek, ya kan? Kita akan hati-hati. Tapi kalau mobil kita kotor, kita nggak pusing jalanan becek atau apa, kita tabrak saja. Sama, hubungan suami istri yang sudah rusak, orang nggak akan pusing lagi dengan kata-katanya. Ya, dia mau ngomong macam-macam, dia akan keluarkan saja. Itulah sebabnya saya tambahkan kata C yang kedua setelah komitmen adalah komunikasi. Penting sekali menjaga kata-kata. Di dalam Alkitab kita, khususnya kitab Amsal, banyak sekali berbicara tentang bagaimana seharusnya kita mengeluarkan kata-kata kita. Klik. Saya hanya ingin memakai kesempatan ini membacakan ayat-ayat itu tanpa penjelasan. Bapak Ibu bisa mengetik di rumah lewat smartphone kita. Kalau ada aplikasi Alkitab, ada mesin pencarinya, tinggal
garis kuning saya itu perkataan, ya, perkataan, lidah. Bapak Ibu akan mendapatkan ayat-ayat banyak sekali. Saya ambil contoh Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, itu lain ya, tema yang lain. Yang tinta kuning. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. 15 ayat 1. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. 15 ayat 4. Bayangkan banyak sekali ya di dalam kitab Amsal itu. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Klik. Amsal 15 ayat 23. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Nah, seringkali orang mengaplikasikan, kita kalau mau ngomong sesuatu kepada suami, kepada anak, kepada istri kita, kepada pegawai, kepada bos kita, kepada orang tua kita, pikirkanlah waktu yang tepat. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Wah, luar biasa sekali. Klik. Masih ya 17:27, Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Ayat 27 pasal 17. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Jadi kalau kita lihat orang itu yang gak bisa tahan mulutnya itu, seenaknya ngomong, itu orang yang tidak punya pengendalian diri dan tidak punya pengetahuan, tidak punya kebijakan. Klik. Perhatikan di dalam surat Efesus. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amel, perhatikan baik-baik ini. Dalam pengalaman saya sudah mendapatkan persoalan komunikasi ini menjadi persoalan yang rumit di dalam hubungan suami istri. Terus kembangkan kemampuan berkomunikasi baik dengan kata-kata, dengan bahasa tubuh, dan berbagai cara yang lain di dalam berkomunikasi suami istri. Klik. Ini ada pepatah yang bagus, boleh jadikan status di WhatsApp, di Facebook. Meekness is not weakness. Ada permainan kata yang bagus. Kelemah lembutan bukanlah kelemahan. Jadi kalau kita lihat di pasar, di kantor, bahkan mungkin di gereja ada orang yang suka keluarkan kata-kata yang keras, maki-maki, itu orang yang lemah. Kenapa lemah? Karena tidak punya pengendalian diri. Dikatakan oleh kata-kata ini, ungkapan ini, kelembutan itu bukanlah kelemahan. Kalau orang yang lembut ini bukan lemah gemulai ya, beda ya. Lemah gemulai itu wanita. Tapi lembut itu juga bisa untuk laki-laki dan bisa untuk wanita. Bahasa Inggrisnya meekness. Kalau kita ketemu dengan seseorang yang lembut, yang tenang, yang bisa mengendalikan diri, itu orang yang kuat. Kalau kita melihat orang yang kasar, ya, menggunakan kalimat-kalimat yang tidak pantas, itu orang yang lemah. Harus paham ini. Klik. Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Care each other. Itu penting sekali di dalam hubungan suami istri. Saya tahu sekali banyak suami itu tidak peduli istrinya sudah bekerja di luar rumah, pulang masih harus macam-macam, merawat anak, mengasuh anak, masak, macam-macam. Suami tidak peduli. Kalau dia mau badminton, dia badminton. Dia mau mancing, dia mancing. Ini kisah nyata. Keluarga Kristen kan?
Dia nggak tahu kalau anaknya itu kelas berapa, ya, nggak pernah urus. Kalau kita ingin merawat hubungan suami istri, maka kita harus care satu dengan yang lain. Saya kalau hari Sabtu tidak pergi keluar kota, tidak ada tugas sinode, tugas saya selalu antar istri ke pasar. Pasti segala kebutuhan dalam sepekan, dalam bulan itu diselesaikan pada hari Sabtu. Terlibat dalam urusan-urusan rumah tangga. Teman-teman kita yang tinggal di Australia, tinggal di Singapura, tinggal di Afrika, kalau bukan orang yang kaya raya tidak mungkin bisa punya pembantu rumah tangga. Jadi suami istri kerja berbagi. Suami tidak heran kalau cuci piring, suami tidak heran kalau dia ngepel, karena harus berbagi. Sama-sama kerja di luar rumah, sama-sama juga kerja di dalam rumah. Care satu dengan yang lain. Betapa sakit hati istri kalau istri lagi sakit, suami tidak peduli. Itu banyak pengalaman yang saya terima dari pasangan suami istri. Ada istri-istri yang sedang hamil besar, mau pergi kontrol setiap bulan sekali, suami tidak peduli. Ini menjadi benih dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Orel harus care kepada Amel, bukan cuma waktu pacaran. Paham? Nanti Papa juga bisa nasihati lagi. Klik. Firman Tuhan bilang begini, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita dipanggil untuk saling melayani, saling membantu, saling bertolong-tolongan. Itu terhadap sesama orang lain, dan khususnya pada sesama umat percaya. Kalau kita melakukan itu, firman Tuhan bilang kita telah memenuhi hukum Kristus. Kalau ada perintah kepada orang lain, apalagi perintah ini kepada suami istri. Betul nggak? Seperti itu. Klik. Nah, ini yang kita harus hindari. Bukan saling menggigit. Wih, Paulus bisa pakai kata menggigit seperti binatang aja ya. Bukan saling menelan, bukan saling membinasakan, bukan saling menantang. Suami istri ada loh yang saling menantang melalui kata-katanya. Bukan saling mendengki. Terakhir, klik. Klik lagi. Terus. Yang keempat, terakhir, Kristus Christ. Saya taruh paling akhir, bukannya tidak penting. Justru paling akhir ingin saya katakan, tanpa yang terakhir ini, semua tadi 3C yang pertama tidak ada gunanya. Kita harus lengkapi 3C yang pertama tadi. Pertama apa orang? Lagi tegang ya. Komitmen, komunikasi, ya. Dan yang keempat, Kristus. Amel hafal ya. Komitmen, komunikasi, care is other, dan Christ. Coba klik. Nah, 2 firman Tuhan saja yang memberitahu pada kita pentingnya Kristus. Jadi Filipi pasal 2 ayat 5 berkata gini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita bisa tahu apa pikiran Yesus Kristus kalau kita tidak pernah membaca kitab suci? Bagaimana kita bisa tahu pikiran Yesus Kristus kalau kita tidak pernah mau mendengar khotbah dengan baik, beribadah dengan setia, dengan tekun? Yang kita baca setiap hari, kita surfing di Google itu, semuanya justru yang menentang ajaran Kristus. Kolose 3:15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati
bersyukurlah. Saya ingin stop sampai di sini. Kiranya ini boleh menjadi satu landasan pedoman bagi Aurel dan Amel, tetapi juga bagi kita semua. Saya yakin kalau kita membuka hati kita hadir pada siang hari ini, kita telah mendengarkan perintah Tuhan. Jikalau kita dengan rendah hati ingin melakukannya, Tuhan akan memberkati kita. Bapak Ibu datang bukan hanya untuk menyaksikan Aurel dan Amel, tetapi Bapak Ibu pada siang hari ini menerima kembali firman Tuhan untuk dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sekarang kita akan melanjutkan dengan melayani peneguhan dan pemberkatan nikah. Saudara Aurel Yermia Yosua Koyo dan saudari Amelia Putri Mustan, berdasarkan permohonan saudara berdua dan berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan tata Gereja Kristen Kalam Kudus, maka melalui dan di dalam kebaktian ini, Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Bone akan melayankan peneguhan dan pemberkatan nikah saudara berdua. Saya sampaikan penjelasan dasar pernikahan Kristen. Pernikahan ditetapkan oleh Tuhan ketika Ia memberikan Hawa kepada Adam di Taman Eden. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai umat percaya kita yakin bahwa Tuhanlah yang mendirikan lembaga pernikahan. Tuhanlah sendiri yang mendirikan lembaga keluarga. Kalau Tuhan yang mendirikan, kita harus yakin Tuhan punya maksud yang indah melalui lembaga pernikahan. Kalau pada hari ini dan khususnya di abad 21, kita menyaksikan banyak air mata duka di dalam kehidupan rumah tangga, itu bukan maksud Tuhan. Tuhan punya maksud yang indah melalui lembaga pernikahan. Kita harus yakinkan itu untuk diri kita dan untuk anak cucu kita, agar mereka tidak segan dan ragu untuk menikah dengan cara Tuhan dan hidup dalam pernikahan dengan cara Tuhan. Tuhan Yesus menghormati pesta pernikahan dengan kehadirannya di sebuah pesta pernikahan yang diadakan di Kana. Paulus menasehati agar setiap suami mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya dan menyerahkan dirinya untuk jemaat. Demikian juga istri harus setia dan taat kepada suaminya sebagaimana jemaat taat kepada Kristus. Dengarkanlah sekarang dalam perjalanan hidupmu akan janji-janji Allah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Mazmur nomor 128 ayat 1 sampai 4. Sekarang saya akan mengajukan pertanyaan kepada kedua mempelai. Saya mempersilakan kedua mempelai, demikian pula orang tua dapat berdiri di tempat. Saudara Aurel Yermia Yosua Koyo dan saudari Amelia Putri Mustan, oleh karena saudara berdua telah datang kepada saya dan menyatakan keinginan untuk dipersatukan dengan resmi dalam pernikahan gerejawi, maka saya minta dengan hormat agar saudara berdua sekarang saling berjabat tangan.
dan di hadapan Allah serta jemaatnya bersedia menjawab pertanyaan saya dengan tulus dan jujur. Pertanyaan kepada mempelai pria. Saudara Aurel Yermia Yosua Koyo, apakah saudara berjanji untuk mengasihi, menghormati, dan memelihara saudari Amelia Putri Mustanu, baik pada waktu sehat atau sakit, kaya atau miskin, dalam keadaan suka atau duka, dan apakah saudara akan setia kepadanya hingga kematian memisahkan saudara berdua? Apakah saudara bersedia berjanji demikian? Saya bersedia. Kiranya Allah Tritunggal menolong saya. Terima kasih. Pertanyaan kepada mempelai wanita. Saudari Amelia Putri Mustanu, apakah saudari berjanji untuk mengasihi, menghormati, dan memelihara saudara Aurel Yermia Yosua Koyo, baik pada waktu sehat atau sakit, kaya atau miskin, dalam keadaan suka atau duka, dan apakah saudari akan setia kepadanya hingga kematian memisahkan saudara berdua? Apakah saudari bersedia berjanji demikian? Ya, saya bersedia. Kiranya Allah Tritunggal menolong saya.
sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan tutup. Kebaktian, peneguhan dan pemberkatan nikah, Morel dan Amel selesai. Sampai di sini Tuhan memberkati kita semua dan selanjutnya saya serahkan kepada majelis jemaat. Mewakili seluruh hamba Tuhan dan Majelis Gereja Kristen Kalang Kudus Bon yang mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada Evangelis Oreo dan Evangelis Amelia. Pesan dari kami, teruslah bekerja sama, bukan hanya di dalam rumah tangga, tetapi juga di dalam medan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan bagi kalian. Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan masuk. Belum ada catatan sipil datang? Belum. Kalau begitu kita masuk foto bersama dulu sambil kita menunggu catatan sipil datang. Saya akan mengatur supaya kita bisa terarah dengan baik. Silakan mungkin dibantu. Oh, ada persembahan pujian dari kedua mempelai. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kedua mempelai. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Hari ini kami berdua akan menyanyikan sebuah pujian. Pujian ini adalah ciptaan saya. Ini berisikan perjalanan kehidupan saya dari saya sekolah,
masa depanku, damai sejahtera dalam tanganmu. Ku percaya kau rencanakan yang terbaik bagiku. Kau memeliharaku di dalam anugerah-Mu. Sungguh indah Tuhan jalan-Mu.
dan pencatatan sipil. Sepertinya Ibu Nita sudah tahu itu kami untuk pencatatan sipilnya. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 1974 bahwa pencatatan sipil untuk non-muslim itu pencatatannya dilakukan di pencatatan Dukcapil. Kami juga berterima kasih untuk kesadarannya dalam administrasi kependudukan buat mempelai ini. Kemudian sebelum saya membacakan ini, kita mesti tahu dulu bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sesuai pasal 174. Kemudian adapun manfaat-manfaatnya untuk pencatatan nikah ini adalah bukti otentik perkawinan yang sah. Kemudian sebagai dasar perubahan status dalam biodata penduduk, adanya jaminan dan kepastian perkawinan, menjamin hak-hak waris, dasar penetapan anak status sah dalam akte kelahiran, menjamin hak-hak anak sebagai dasar pengurusan dokumen penting lainnya, dan kerugiannya adalah sebagian besar adalah tidak dimiliki akte perkawinan oleh pasangan yang telah menikah secara agama, memberikan kerugian kepada yang bersangkutan. Bisa perselisihan yang berujung pada perceraian, masing-masing tidak dapat menggugat cerai dikarenakan perkawinan itu sendiri yang tidak dianggap sah. Jadi Bapak dan Ibu sudah siap? Saya bacakan dulu ya. Oke. Pada hari ini Sabtu tanggal 20 November tahun 2021 atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Andi Saharudin SPP dengan hari ini yang mewakili adalah saya dan kepala bidang saya yang baru atas nama Bu Yuyun. Kemudian di Bone atas nama tempat lahir Aurelia Rimia Yosua, tempat tanggal lahir Sulun 21 Maret 1994, umur 27 tahun, agama Kristen, pekerjaan guru. Alamat tempat tinggal Jalan Gunung Semeru nomor 24 RT 003 RW 001 Kelurahan Desa Watangpone Kecamatan Tanah Teriatan Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau ada yang salah silahkan dikomplain. Anak pertama laki-laki dari Harme Kojo. Sudah betul Bapak? Harme Kojo, HME Kojo, 59 tahun, agama Kristen, pekerjaan pendeta. Alamat tempat tinggal Teratan nomor 10002 Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan wanita yang bernama Dina Kalukar. Ibunya atau siapa? Dina dari ibunya. Ibu dari mohon maaf, Ibu Dina Kalukar, umur 56 tahun, agama Kristen. Alamat tempat tinggal Teratan nomor 10, Kecamatan RT 002, Kabupaten Kota, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan akan menikah dengan Amelia Putri Mustano, tempat tanggal lahir Parepare 16 April 1996, umur 25 tahun, agama Kristen, pekerjaan guru. Alamat tempat tinggal Jalan Pos Cokrominyoto RT 001 002 Kelurahan Mancana Kecamatan Tanah Teriatan Barat Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelumnya belum pernah kawin sesuai dari dokumen kependudukan, dan anak kedua perempuan dari Bapak Calvin Mustano, umur 56 tahun, agama Kristen, pekerjaan kepolisian. Alamat tempat tinggal Pos Cokrominyoto, Desa Kelurahan Mancana, Kecamatan Tane Teretang
Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dan ibu bernama Albertina Ami. Umur 50 tahun, agama Kristen. Pekerjaan guru, alamat tempat tinggal Pos Cokro Aminoto, RT 01 RW 002, Kelurahan Macana, Kecamatan Tanah Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Perkawinan mereka telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Insinyur Karyanto Gunawan STH pada tanggal 20 November tahun 2021 di Gereja Kalam Kudus. Pencatatan perkawinan ini disaksikan oleh saksi Ridwan Rate. Yang mana Pak Ridwan? Pak Ridwan Rate, umur 42 tahun, agama Kristen, pekerjaan notaris, alamat tempat tinggal Jalan Makmur, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanah Teriatang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Martina Sabtu Ari, 2 saksi. Yang mana Ibu Martina? Umur 52 tahun, agama Kristen, pekerjaan URT. Masih kosong? Oh, pegawai negeri sipil. Iya. Oh, enggak bisa masuk mic-nya. Nanti kita perbaiki, Bu. Kemudian alamat tempat tinggal Jalan Tamalate 4 STP 13 RT 002 RT 003 Kelurahan Desa Kasih-Kasih, Kecamatan Rapocini, Kabupaten Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka meminta kepada saya sebagai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perkawinannya dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: surat keterangan perkawinan dari pemuka agama, KTP kakak suami dan istri, pas foto suami dan istri, kemudian kutipan akte kelahiran suami istri, dan 2 orang saksi. Demikian kami bacakan. Apa tidak ada kesalahan? Tadi kesalahan itu nanti kita perbaiki, Bu. Setelah akta perkawinan ini dibacakan dan dijelaskan, ditandatangani oleh penghadap dan atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sekian dan terima kasih kepada Bapak. Kami persilahkan dan kami ucapkan selamat berbahagia kepada mempelai dan para keluarga. Silakan.
Boleh geser sedikit ke kanan. Oke. Ya, sini 1 2 3. Nanti 1 2 3. Sekali lagi 2 3. Oke. Oke. Pak Calvin. Oke, gantian. Pak Calvin, Ibu Calvin. Ada selama tuh. Mama papa dulu. Mama papa dulu. Memang bisa tidak komandannya salah itu. Mama papa dulu. Cepat sekali kau berdiri di depan. Oke, Om lebih rapat. Lebih rapat lagi, Om. Oke. Oke, semua senyum. Lihat sini. 1 2 3. Lagi tahan. 1 2 3. Sekali lagi 2 3. Oke, masuk. Oke, saudara masuk. Oke, dengan Pak Karyanto dulu. Dengan Pak Karyanto dulu. Keluarganya masuk. Dengan ya. Dengan Pak ya, sudah memulai dengan Pak Karyanto dulu. Masih di tengah, Pak. Ya boleh bisa toh. Senyum Orel, jangan tegang. Oke, lihat sini. 2 3. Lagi 1 2 3. Sekali lagi 2 3. Ya, oke. Keluarga lengkap Ibu Albertina dengan Pak Calvin dengan Sari. Kotinum yang satu. Ya Papa ada baby sister. Baby sister dari kami. Harus. Omnya sebelah dalam, bapaknya sebelah dalam. Oke, pasangannya mana? Pak Calvin dengan Ibu Albertina. Ya, pindah ya. Kafinya di sebelah Sapina. Enggak, cocok tadi, cocok. Omnya sebelah sini. Ya, aduh. Nanti satu. Oke, cocok. Berat sebelah. Oke, gas. Oke. Semua senyum lihat sini. 1 2 3. Lagi tahan. 1 2 3. Sekali lagi 2 3. Oke. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya dengan rekan-rekan hamba Tuhan. Ayo, silakan rekan-rekan hamba Tuhan. Rekan-rekan hamba Tuhan sekolah dan gereja. Lalu menyusul kemudian dengan majelis dan BP sekolah. Rekan hamba Tuhan dulu, lalu BP majelis. Maskernya lepas saja. Oke. Ya, semua senyum lihat sini. 1 2 3. Lagi tahan. 1 2 3. Sekali lagi 2 3. Ya, bebas boleh sekali. Bebas. Oke, kayak bebas. 1 2 3. Majelis BP. Maskernya boleh dilepas. Maskernya lepas saja dulu. Oke. Teman-teman dari STTJ. Oke, semua senyum lihat sini. 1 2 3. Lagi tahan. 1 2 3. Boleh kayak bebas sekali. 1 2 3. Siap-siap teman-teman dari STT Jepri. Oke. Teman-teman dari STT Jepri. Tengah itu kami Surya dan Surya. Oke, rekan-rekan dari STT Jepri silakan adik-adik tingkat. Masker lepas. Lepas masker katanya. Ya, ini calon-calon hamba Tuhan.
mana saja. Setelah ini siap-siap pengapitnya, laki-laki dan perempuan. Oke, semuanya kamera senyum 1, 2, 3. Lagi tahan 1, 2, 3. Oke, bebas. Oke bebas, yang heboh, yang heboh, yang heboh. 1, 2, 3. Silakan yang pengapit. Cepat-cepat sedikit ya, sudah jam 12 lewat. Kita mau kasih terbang burung merpati. Siap-siap rekan-rekan guru. Maju memang ya rekan-rekan guru supaya cepat. Rekan-rekan guru. Rapat, rapat. Rapat. Oke. Setelah rekan-rekan guru, saudara-saudara dari Ibu Albertina Ari. Setelah guru-guru, saudara-saudara dari Bebas, Ibu 1, 2, 3. Oke. Ulang, ulang. 1, 2, 3. Ayo maju, maju. Ya, rekan-rekan guru silakan. Selanjutnya bersiap-siap saudara-saudara dari Ibu Albertina Ari. Buka masker, buka masker. Yang susun 3 di atas itu segera menyusul. Yang di baris kedua geser dikit. Yang baris ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Oke. Ya, oke. Op. Merapat, merapat. Yang baris kedua merapat. Turun, turun. Nah. Iya. Oke, oke. Oh, itu dapat. Nah, semua lihat sini senyum ya. Tahan 1, 2, 3. Lagi tahan 1, 2, 3. Saya bebas 1, 2, 3. Lagi sekali 1, 2, 3. Ya, semoga yang di sampingnya Mr. Orel juga segera menyusul. Saudara-saudara dari Ibu Albertina dipersilakan. Saudara-saudara dari Ibu Albertina silakan. Lama juga itu Oh, dengan suami katanya. Istri-istri nak mau ditinggal suami silakan. Suami juga. Oh, suami di belakang. Suami dipanggil tapi di belakang katanya. Oke, siap, siap. Setelah ini katanya sepupu-sepupu dari Umi Ramel. Pak Kalvin, mana Pak Kalvin mau? Dicari Pak, dicari Pak. sama-sama sedikit.
prosesi lepas balon. Astaga. Silakan prosesi lepas balon. Ucapkan Mi, ucapkan. Baik, dadan Mi. Oke, terima kasih. Dadah. Sampai di sini ya live-nya. Nanti lagi di gedung, di live lagi. Oke, Mistina ucapkan dulu terima kasih di sini. Mistina, ucapkan terima kasih.